Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Ini di hari Minggu yang cerah ini, alhamdulillah masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini, hari Minggu, biasa rutin kegiatan kami ya teman-teman. Tengok kebun, kami cek kondisi tanaman porang, tentunya porang yang sudah pada dorman. Kalau 1-2 ini yang belum dorman, tunas-tunas terakhir dari bibit spora di sela-sela tanaman umbi ya teman-teman. Untuk tanaman durian juga kami sekalian mengontrol karena satu lokasi, satu area. Kemudian sekalian kami cek juga tanaman jagung yang kami tanam di lokasi lahan porang sambil menunggu masa panen porang tiba tentunya. Jadi seperti ini teman-teman, sedikit cerita yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, sedikit pengalaman yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, bagaimana cara kita memanfaatkan lahan di luasan yang sama supaya bisa menghasilkan hasil ya, tentunya yang maksimal ya, maksimal. Jadi seperti ini kami tanami jagung, kemudian kami tanami durian ya, kemudian kami tanami porang. Jadi dalam kondisi seperti ini, tahun ini harga porang, bukan tahun ini ya, sebenarnya masih bulan-bulan ini aja harga kebetulan masih belum stabil. Ini kemarin di level petani harga ada yang 2.500 per kilo, ada yang 2.700, 2.800, ada yang sampai 3.000, ada yang 3,5, tergantung dapat pembeli yang bagus apa enggak, kemudian dapat harga yang bagus apa enggak, kemudian lokasinya juga pertimbangannya, mungkin tiap-tiap daerah yang transportasinya jauh biasanya akan mempengaruhi di harganya yang berbeda juga teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, strategi yang kami lakukan. Jadi untuk teman-teman yang berbudidaya tanaman porang maupun tanaman yang lain, diusahakan bisa melakukan sistem tumpang sari ya teman-teman. Karena dengan cara tanam tumpang sari seperti ini, seperti yang kami lakukan juga ini, ini ada tanaman duriannya, kemudian ada porangnya di dalam tanahnya, dan ada jagungnya. Ini keuntungan yang bisa kita ambil adalah ketika harga porang sedang jatuh seperti awal tahun ini ya, awal musim panen ini, hanya dengan harga seperti yang tadi kami ceritakan ya, itu cukup menjadi kegalauan cukup menjadi kegalauan kita petani porang. Nah, sambil kita menunggu harga yang stabil ya, bagus ya teman-teman, kita tidak perlu ya meratapi nasib istilahnya. Nasib harga porang yang sedang tidak stabil tidak perlu kita ratapi ya, kita ratapi ya harganya ya segitu, nggak kita ratapi harganya ya segitu ya, daripada kita pusing ya mending kita melanjutkan cerita hidup kita dengan cara memanfaatkan lahan, bagaimana supaya lahan yang kita miliki itu bisa lebih maksimal hasilnya ya teman-teman. Karena seperti ini contoh, misalnya kita punya lahan untuk yang petak di sini ya kurang lebih sekitar 2.500 ya, hampir 1/4 hektar saja ini. Ketika kita tanami durian, insya Allah nanti di tahun-tahun ke 3,5 atau tahun keempat, insya Allah mulai belajar berbuah. Terus kemudian sementara sambil menunggu durian, kita bisa menanam porang. Porang juga insya Allah bisa kita panen nanti di musim-musim setiap tahunnya, kalau yang kondisinya dari bibit umbi besar ataupun ya umbi 1-2 on lah, itu bisa kita panen satu musim. Atau yang teman-teman menanam dari bibit katak yang dibiarkan 2 musim. Tapi kalau yang nanamnya mungkin dari bibit lebih kecil ya, mungkin perlu waktu yang lebih lama. Kemudian sambil menunggu panen porang, kita bisa memanfaatkan lahan dengan cara kita tanami jagung seperti ini teman-teman ya. Karena dengan kita tanami jagung seperti ini, jagung ini tentunya bisa memberikan nafas sambungan ya. Di saat nafas kita sudah mau putus,
kita bisa dapat suntikan anggaran, suntikan dana dari hasil kita budidaya jagung, tanaman jagung. Nah, seperti ini. Jadi jagung ini usianya 20 hari ya teman-teman, 20 hari. Ini kemarin sudah dilakukan pemupukan pertama, kemudian nanti usia 30 hari kita pupukan yang kedua, usia 45 hari kita lakukan pemupukan yang ketiga. Sambil kita pantau perkembangannya, kalau kira-kira ada ulatnya kita semprot ini ya, pengendali ulat supaya tidak merusak daun-daunnya. Nah, di sini dengan luasan lahan kurang lebih 1/4 hektar seperti ini kita bisa menanami jagung kurang lebih kemarin 4,5 pes, 4,5 kilo, hampir 5 kilo lah teman-teman ya. Nah, biasanya kalau jagung yang bagus, pertumbuhannya subur, pupuknya cukup gitu ya, kayak gini kecil-kecil sudah bisa terlihat jagung yang subur sama enggak itu bisa terlihat teman-teman ya. Alhamdulillah bagus. Jadi asal jagung itu pupuknya cukup, insya Allah pertumbuhannya bagus. Nah, biasanya kalau yang tumbuhnya subur itu bagus bisa tembus per 1 kilonya antara 600 kilo, 550 kilo sampai 700 kilo. Bahkan kadang ada teman-teman yang bisa tembus lebih dari itu per kilonya, per pes bibit. Jadi kalau tanam 4,5 kilo atau 5 pes lah istilahnya, 4,5 pes atau 5 pes itu kita bisa mendapatkan hasil kurang lebih ya hampir 3 ton lah ya teman-teman. 3 ton, kalau subur bisa lebih, kalau kurang subur paling 2,5 ton kayak gitu. Nah, itu dengan nilai harga seperti saat ini sekitar 4.300, 4.500 ya, paling tidak kita dapat hasil kurang lebih 12 juta, 13 juta atau minim-minimnya 10 juta dengan modal cukup untuk penanaman jagung dalam satu musim dengan luasan 1/4 hektar itu. Karena ini tanamnya tumpang sari, tidak perlu olah lahan, tidak perlu pupuk-pupuk dasar yang lain karena sudah ikut merasakan dari pupuk dasar yang kita pakai untuk porang, jadi ya lebih ringan biayanya, cukup 2 jutaan gitu sudah beres. Jadi artinya dalam kurun waktu 3 bulan itu kita bisa memetik hasilnya dari jagung ya kurang lebih 10 jutaan ya. Nah, itu artinya apakah itu worth it kalau apa namanya ditimbang-timbang gitu, apakah itu layak gitu maksudnya ya, tanam jagung dengan hasil segitu cuma 3 bulan ya. Sebenarnya kalau mau hasilnya lebih banyak lagi ya tanamnya lebih luas lagi teman-teman, nggak cuma 1/4 hektar seperti yang di lokasi kami ini, tapi tanamnya mungkin bisa 10 hektar, 5 hektar, 2 hektar, 1 hektar gitu. Mungkin yang tidak punya lahan bisa sewa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya di sini dengan nilai yang sebegitu di luasan lahan seperti ini sudah cukup bagus lah ya untuk petani, karena itu sebagai dana tambahan untuk menyambung kondisi saldo kita kalau sudah mepet, karena kita mau panen porang harganya masih jatuh. Contoh ini harga saat ini hanya tembus di 2.500, 3.000, ada yang 32, 33, 3,5. Artinya anggap kita harga 3.000, kalau kita panen satu truk itu misalnya 7 ton ya, 7 ton kita baru dapat uang 21 juta. Itu pun bukan untungnya ya teman-teman, artinya omset penjualan. Nah, di situ kan ada biaya bibit, ada biaya tenaga kerja, biaya pupuk dan lain-lain. Ya, bisa dibilang untungnya minim nanti malah ya, untungnya minim sekali. Karena harganya masih belum tinggi, tapi kalau di saat harga sudah bagus sebenarnya ya bagus, untungnya bagus. Tapi kalau untuk jagung kayak gini misalnya kita tanam dengan modal 2 jutaan, 2,5 juta ya, minimal kita dapat hasil untungnya mungkin 8 juta atau 7 juta atau 9 juta. Bahkan kalau tanaman jagungnya subur gitu bisa 10 juta. Alhamdulillah, dibagi 3 bulan lumayan. Tapi kalau untuk porang misalnya karena harga masih rendah, kita memaksakan untuk panen, akhirnya kan kita bukan untung banyak tapi malah bisa dibilang BEP, balik mbok gitu ya, cok mbok, atau bahkan bisa sebagian rugi kalau yang tanamnya dari bibit umbi. Di saat pembelian harga kemarin masih di angka 35.000 per kilo pas musim tanam tahun ini kemarin, atau 30.000 atau yang bahkan 40.000, bahkan ada yang beli sampai 50.000. Itu bukan untung tapi rugi ya teman-teman, karena harga tersebut belum layak dengan harga pembelian bibit, biaya perawatan dan lain-lain. Nah, oleh karenanya pertimbangan
salah satu alternatif tanam tumpang sari itu adalah keuntungannya seperti ini. Di saat porang belum bisa kita panen, ya, kita bisa mendapatkan hasil dari jagung, ya teman-teman. Sehingga kita tidak memaksakan diri untuk memanen porangnya, ya teman-teman. Karena porang kalau kita panen dengan harga saat ini ya kita belum untung, kan begitu. Sedangkan di sisi lain, petani memang harus dapat duit. Kadang tidak bisa disalahkan, ya. Akhirnya murah-murah pun dipanen. Memang nggak ada nggak ada sumber lain yang bisa dipanen kecuali porang. Makanya dengan cara sistem tumpang sari seperti ini, insya Allah ya minimal bisa menjadi solusi lah, ya, kita untuk bertahan sambil menunggu harga bagus, kita bisa mendapatkan hasil dari jagungnya. Seperti itu teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman yang memang tidak ingin tumpang sari, ya nggak apa-apa, monggo. Karena tumpang sari ini juga ada keuntungannya, tentunya juga ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya yaitu ketika kita tanam jagung seperti ini, misalnya kami tanam di bulan kemarin tanggal 11, ya, kami tanam tanggal 3 kami tanam kemarin. Kemudian ini jagung tidak akan bisa kita panen kalau belum tua. Sedangkan jagung tuanya itu ya usia 3 bulan baru bisa kita panen. Nah, di situ akhirnya ada terjadi proses benturan. Benturan dalam artian ketika harga porang 1 bulan ke depan bagus, kita belum bisa panen karena masih ada jagungnya. 2 bulan ke depan harga bagus porang, kita juga belum bisa panen. Karena apa? Masih ada jagungnya. Nggak mungkin jagung kita korbankan untuk kita rusak gitu, ya. Tetap kita akan panennya nunggu setelah jagung bisa panen, baru porang pun bisa kita panen. Nah, kelemahannya seperti itu. Nah, itu sendiri pun sebenarnya bisa disiasati dengan cara tanam jagungnya di tanggal berapa, di bulan berapa. Kalau tanamnya pas mendekati mau dorman gitu kan, usianya mungkin di bulan-bulan Mei, Juni gitu sudah bisa panen, atau bahkan bulan ini jagung sudah ada yang bisa dipanen. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Sedikit bagi-bagi cerita dan bagi-bagi tips dari kami keluarga Exmut. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan tambahan ilmu serta wawasan kita ke depan bersama, dan kita semakin baik lagi dan semakin maju lagi. Oke, ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.